Tekstil, kami dari Politeknik STTT Bandung. Dari jurusan Teknik Tekstil. Halo, perkenalkan nama saya Antia Sari Putri Aji Agustin dengan NPM 94 dan rekan saya Akbil Sabil Alhaq dengan NPM 57. Halo, perkenalkan nama saya Sahla Kayla dari NPM 77 dan Krisna Lia dari NPM 65. Dunia mencari solusi yang lebih hijau. Namun, bagaimana kita bisa menggabungkan keberlanjutan alam dengan kekuatan teknik yang dibutuhkan industri modern? Hari ini kita akan mengungkapkan rahasia di balik material masa depan, yaitu kain nonwoven yang inovatif, dibuat dari campuran serat sisal alami dan propilena. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen canggih, yaitu box Benson, untuk mengoptimalkan 3 parameter utama produksi, yaitu yang pertama adalah massa persatuan area, yang kedua kepadatan tusukan, dan yang ketiga adalah kedalaman penetrasi jarumnya. Para peneliti menemukan pada proporsi 20% serat sisal dan 80% serat propilen itu kekuatannya melebihi dari produk-produk geotekstil komersial. Mari kita bahas bagaimana proses dan parameter yang digunakan pada penelitian ini. Mari kita bahas apa saja materi yang dipilih peneliti dan kenapa bahan ini dianggap paling cocok. Peneliti menggunakan 2 jenis serat utama, yaitu serat sisal dan serat polipropilen. Nah, yang pertama itu serat sisal. Serat alami ini dikenal punya sifat mekanik yang baik, biaya yang lebih rendah, dan bisa menjadi bahan penguat alami dalam komposit. Sementara itu, serat polipropilen adalah serat sintetis yang sangat populer di bidang geotekstil. Alasannya karena serat ini kuat, tahan terhadap lingkungan, dan stabil secara mekanik. Jadi, walaupun bukan serat alami, polipropilen ini punya daya tahan tinggi dan bisa memperkuat struktur bahan komposit. Nah, peneliti punya ide untuk mengkombinasikan kedua jenis serat ini. Tujuannya adalah mendapatkan sifat mekanik yang optimal sekaligus menjaga efisiensi biaya produksi. Untuk itu, mereka membuat beberapa variasi campuran seperti yang pertama, 20% sisal dan 80% polipropilen. Yang kedua, 80% sisal dan 20% polipropilen, serta yang terakhir, 50% sisal dan 50% polipropilen. Melalui kombinasi ini, peneliti ingin mengetahui komposisi mana yang menghasilkan kain nonwoven komposit dengan kekuatan dan karakteristik terbaik. Intinya, mereka mencoba mencari perpaduan paling pas antara serat alami yang ramah lingkungan dan serat sintetis yang tangguh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja pengaruh-pengaruh yang menyebabkan meningkatnya kekuatan tarik kain nonwoven untuk bidang geotekstil dari gabungan serat sisal dan polipropilen. Untuk membuat kain satuan produksi terbaik, didapatkan 3 parameter proses, yaitu kepadatan pukulan, kedalaman penetrasi, dan massa persatuan area yang diatur menggunakan desain eksperimen box Benson. Setelah kain diproduksi, properti mekanikanya diuji. Secara spesifik, kekuatan tarik ala lintang atau cross direction diukur menggunakan mesin instron dengan mengikuti standar. Nah, apa aja sih pengaruh-pengaruh yang menyebabkan peningkatan kekuatan tarik terhadap kain nonwoven itu? Yang pertama, ada massa persatuan luas, yaitu berat kain atau bahan nonwoven yang diukur dalam satuan gram per meter persegi. Ukuran ini menunjukkan seberapa tebal dan padat bahan tersebut yang berpengaruh terhadap kekuatan dan karakteristik. Nah, yang kedua ada kepadatan pukulan, yaitu istilah untuk menghitung seberapa banyak jarum menusuk kain di area tertentu, misalnya per sentimeter persegi. Semakin rapat tusukannya, serat-serat di dalam kain akan semakin terkunci satu sama lain. Lalu, semakin besar kepadatan tusukan, yang lebih tinggi berarti lebih banyak jarum yang menusuk dan mengaitkan serat per satuan area. Ini menciptakan lebih banyak ikatan mekanis antar serat, memperkuat struktur web kain, dan meningkatkan resistensinya terhadap gaya tarik. Nah, yang ketiga ada kedalaman tusukan atau penetrasi jarum, yaitu jarak yang ditempuh jarum saat menembus bahan. Jika jarum masuk lebih dalam, ikatan antar serat akan menjadi lebih rapat dan kuat.
Hasilnya, kain yang diproduksi akan lebih kokoh dan tidak mudah sobek saat ditarik. Semakin dalam tusukan jarum akan meningkatkan jumlah serat yang saling mengikat atau mengunci dan memperkuat struktur web kain sehingga menghasilkan kekuatan tarik yang lebih baik. Pengaruh ketiga parameter ini yaitu massa persatuan luas, lalu kepadatan tusukan, serta kedalaman tusukan jarum terhadap kekuatan tarik kain nonwoven akan menyebabkan peningkatan kekuatan untuk hasil pengujian kainnya. Sebagai salah satu langkah akhir dalam proses produksi, kain nonwoven yang telah melalui 3 proses parameter kemudian dikenai proses calendaring, yaitu pemanasan dengan suhu 145 derajat dan penekanan dengan beban 6,12 kg per cm persegi. Selama proses ini, serat propilen dapat meleleh sebagian dan menempel satu sama lain. Telah dibahas sebelumnya, pencampuran serat sisal dan serat propilen mana sih yang lebih kuat? Dari penelitian menunjukkan kinerja yang terbaik secara konsisten adalah kelompok kain A, yaitu 20% serat sisal dan 80% serat polipropilen. Kekuatan tarik campuran kelompok A berkisar antara 641 Newton hingga 1206 Newton. Ini jauh lebih tinggi dibanding kelompok B dan kelompok C. Bisa dilihat. Hasilnya, untuk semua jenis kain yang sama, semakin dinaikannya ketiga parameter tersebut, artinya kainnya makin tebal, tusukannya makin rapat, dan jarumnya makin dalam. Maka kekuatan tariknya juga ikut meningkat. Kenapa? Karena seratnya jadi makin padat, makin kusut, dan makin terkunci dari. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu campuran 20% serat sisal dan 80% serat propilen adalah yang paling unggul daripada campuran-campuran yang lainnya. Dan kita bisa memakai serat sisal yang harganya lebih murah untuk menurunkan biaya produksi. Dan yang paling penting, ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kekuatan struktur kainnya. Justru dengan cara yang benar, hasilnya akan lebih kuat dari standar geotekstil komersial. Oke, tadi teman-teman sudah dengerin nih penjelasan dari materi yang udah kita paparin sebelumnya. Semoga penjelasan dari kita dapat dipahami oleh kalian dan dapat menerapkan ilmu yang didapati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.